Bab 2931. Zhongquan bersenandung dan berkata, saya akan mengirimkan nomor ponselnya beberapa saat lagi, dan Anda akan meneleponnya. Jika dia mengabaikan Anda akan mengatakan bahwa Anda adalah cucu saya, dan dia akan memberikannya kepada Anda lebih atau kurang. Agak tipis. Baik. Charlie tidak banyak bicara, dan berkata, kalau begitu tolong kirimi saya pesan teks. Segera, dia menerima pesan teks dengan serangkaian nomor telepon AS. Charlie memutar nomor ini secara langsung, dan menunggu beberapa detik sebelum meminta sambungan tersambung. Suara Qinghua datang dari ujung telepon yang lain. Halo, siapa? Charlie berkata, MR Qinghua, ini aku, Charlie. Qinghua segera mendengar suara Charlie, dan berkata dengan heran, ini Tuan Wade. Mengapa Anda menelepon saya tiba-tiba? Charlie berkata, itu saja. Saya tidak tahu apakah tidak nyaman jika saya ingin bertanya tentang sesuatu. Qinghua berkata dengan tergesa-gesa, tolong beritahu saya. Charlie bertanya, apakah kamu kenal seorang lelaki tua bernama Dan Mai? Dia juga seorang Tionghoa perantauan di Amerika Serikat. Dan? Qinghua bertanya dengan heran, Tuan Wade melihatnya. Iya. Charlie berkata dengan tenang, saya melihatnya, tapi tidak bertemu dengan serius. Saya merasa dia datang ke Rose Hill seolah-olah dia datang untuk menemukan saya, jadi saya ingin bertanya tentang orang ini. Qinghua menghela nafas, dan tahu bahwa saya memiliki kesempatan besar setelah bertemu dengan Anda di Tiongkok, dan dia juga merindukannya, jadi dia juga ingin datang ke Tiongkok. Seseorang memintanya untuk datang dan melakukan sesuatu. Dia menemukan kemungkinannya. Ada kesempatan lain, jadi dia datang ke sana. Charlie bertanya lagi, bagaimana dengan dia? Qinghua berkata dengan sungguh-sungguh, seorang guru Feng Shui yang sangat lurus, yang merupakan keturunan langsung dari keluarga Mai. Saya telah mengenalnya selama bertahun-tahun. Orang ini baik dan jujur, dan tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Saat dia berkata, dia lebih lanjut menambahkan, Tuan Wade, jika ada kesalahpahaman antara Tuan Mai dan Anda, mohon belas kasihan. Orang ini jelas bukan orang jahat, dan mungkin saja digunakan oleh orang jahat. Charlie berkata, jangan khawatir, saya akan mengingat kata-kata Anda, terima kasih Guru Qinghua. Qinghua berkata dengan tergesa-gesa, Anda tidak harus bersikap sopan, Tuan Wade. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Bab 2932. Saat ini, Dan Mike naik taksi bersama ke pemakaman di luar Rose Hill. Naik taksi ke pemakaman pada malam hari, supir taksi itu awalnya tidak mau 10,000 kali, tetapi Dan memberi harga tinggi 1,000 yuan, dan supir itu hanya bisa bergegas ke sana dengan giginya. Dalam perjalanan, Mike tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Dan, kakek, mengapa Master Kari membiarkan kami pergi ke pemakaman Gunung Phoenix untuk menemuinya di malam hari? Bukankah orang ini sakit? Dan segera melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, jangan bicara omong kosong, Kari ini bukan orang biasa. Kami tidak bisa menyinggung perasaannya. Dia memilih untuk bertemu di kuburan. Pasti ada alasannya. Anda akan melihatnya nanti, kecuali untuk apa yang seharusnya dia miliki. Jangan mengatakan apapun di luar kesopanan, jangan sampai Anda membuat terlalu banyak kata, mengerti? Mike bertanya dengan bingung, kakek, mengapa kita harus memperlakukan dia dengan sangat hormat? Kami memiliki misi kami. Tidaklah cukup untuk berkonsentrasi pada misi kita. Mengapa bertemu dengannya? Dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya sudah lama memberitahu Tuan Cheng Feng bahwa pasti ada pria hebat yang tersembunyi di Rose Hill, tetapi dia masih ingin memulai dengan pria itu. Kari datang kali ini untuk membantunya menyelesaikan masalah ini. Setelah itu, Dan berkata lagi, saya telah mendengar tentang orang ini Kari, orang ini sangat jahat, dan dia memiliki banyak trik metafisika, yang bukanlah sesuatu yang kami mampu. Mike bertanya dengan gugup, kakek, apa yang ingin dia lakukan saat mengundang kita untuk bertemu kali ini? Dan berbisik, sepertinya dia ingin mendapatkan petunjuk dari kita. Mike mengangguk ringan, dan berkata tanpa dasar, tapi kami belum menemukan petunjuk berharga dalam beberapa hari ini. Bagaimana jika keluarga Su menyalahkan kita melalui pria ini? Dan menghela nafas dan berkata, aku benar-benar ceroboh ketika aku datang ke Rose Hill kali ini. Mengetahui bahwa tempat ini tak terduga, saya masih terburu-buru.
Alasan utamanya adalah saya selalu memikirkan tentang koeksistensi peluang dan bahaya, tetapi saya mengabaikan bahwa peluang itu sendiri sangat penting. Sulit untuk dipahami. Dia berkata, sekarang Kari telah datang ke Aurous Hill, segalanya mungkin lebih bervariasi. Jika situasinya tidak jelas, kami akan kembali ke Amerika Serikat, dan semua uang yang diberikan oleh keluarga Su akan dikembalikan kepada mereka. 20 menit kemudian. Taksi berhenti di depan pemakaman Gunung Phoenix terbesar di pinggiran kota Aurous Hill. Pemakaman di sini menempati beberapa bukit di dekatnya dan memiliki area yang sangat luas. Biasanya banyak orang datang untuk beribadah pada siang hari, tetapi pada malam hari, Anda bahkan tidak bisa melihat seekor anjing. Setelah taksi membawa kakek dan cucu ke gerbang pemakaman, pedal gas terbanting jauh. Bab 2933. Dengan cahaya bulan yang redup, Mike melihat ke gerbang besar dari marmer putih di depannya, dan berkata dengan gugup, "Kakek, mengapa tempat ini bahkan tidak memiliki anggota staf?" Dan menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu, pintunya tertutup rapat, dan saya tidak tahu apakah terkunci. Anda dapat membantu saya untuk datang dan melihat." Ketika keduanya datang ke pintu, Mike mendorong pintu, tetapi pintu besinya tidak bergerak. Dia buru-buru berkata, "Kakek, pintunya terkunci." Dan mengerutkan kening dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Kari. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang mengenakan seragam keamanan tiba-tiba keluar dari kegelapan. Pria parubaya itu berjalan sangat cepat, tetapi postur berjalannya agak aneh. Tampaknya anggota badan dan tubuhnya agak kaku. Mike tiba-tiba melihat seseorang berjalan keluar dari kegelapan. Dia kaget. Dia buru-buru menarik dan untuk mundur, tapi dan menepuk punggungnya dan berbisik, "Jangan bergerak." Setelah berbicara, matanya tertuju pada penjaga keamanan. Petugas keamanan berjalan langsung menuju kakek dan cucu, dan ketika dia mendekati mereka, dan menemukan bahwa orang itu hitam dan berdarah, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba bergidik. Ini adalah pertama kalinya Mike di sebelahnya mengalami situasi seperti itu. Dia sangat ketakutan sehingga dia gemetar tanpa sadar. Tidak peduli bagaimana dia melihat formasi semacam ini, dia merasa penjaga keamanan itu sepertinya mayat, dan juga mayat yang tragis. Dan juga merasa ngeri di dalam hatinya, tetapi untungnya, dia juga orang yang berpengalaman, jadi konsentrasinya secara alami jauh lebih kuat daripada Mike. Jadi, dia memusatkan pandangannya pada penjaga keamanan, tidak berani sedikit rileks, tetapi dia tidak mundur dan menghindar. Saat ini, satpam secara mekanis mengeluarkan kunci dan membuka pintu pagar besi dari dalam. Setelah mendorong pintu hingga terbuka, dia tidak keluar. Sebaliknya, dia menatap kedua orang itu dengan tatapan kosong dan melambai pada mereka. Segera, tanpa mengatakan apapun, dia berbalik dan berjalan menuju kuburan. Kaki Mike yang ketakutan melemah dan bertanya pada Dan di sebelahnya, "Kakek, apa yang dia maksud dengan memanggil kita?" Dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayo ikuti dia, ayo masuk dan lihat." Dan masuk dan melihat-lihat, dia hampir tidak menakut-nakuti jiwa Mike. Dia berkata dengan panik, "Kakek, menurutku dia bukan manusia atau hantu. Kami bahkan tidak tahu apa yang ada di dalam menunggu kami. Menurutku, kita tidak bisa masuk begitu saja." Bab 2934. Dan melihat ke belakang kaku penjaga keamanan, dan berkata dengan ringan, "Orang ini sudah lama meninggal, tapi dia hanya boneka." "Benar-benar mati?" Mike ketakutan ketika mendengar ini, dan berkata dengan gugup, bukankah ini zombie di film?" "Tidak." Dan melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Ini adalah akhir dari Gworm." Sekarang dia tidak didorong oleh kesadarannya sendiri, tapi didorong oleh Gworm. "Gu cacing?" tanya Mike tercengang, "Apa prinsip dari benda itu?" Dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak ada prinsip, itu hanya semacam misteri metafisik yang sengit." Gworm, level yang lebih rendah, adalah untuk memelihara sekelompok serangga beracun untuk membunuh satu sama lain, dan yang bertahan adalah Gworm. Tapi teknik Gu semacam itu relatif rendah, mirip dengan memelihara ular berbisa atau memelihara anjing serigala untuk menggigit orang. Itu tidak memiliki banyak konten teknis. Pada titik ini, Dan mengubah percakapan dan berkata, "Tapi master yang sangat kuat menggunakan Gworm yang orang normal belum pernah dengar dan belum pernah melihatnya. Gworm itu bahkan mungkin tidak dikenal oleh ahli biologi top."
Banyak yang telah lama punah di alam, hanya secara diam-diam diturunkan di sekolah budidaya Gu. Jenis guam bisa terbang ke langit dan melarikan diri dari segalanya, dan masih bisa dikendalikan oleh pikiran pembudidaya. Saya pikir satpam ini dibunuh oleh seorang master. Dia datang untuk menyambut kami untuk masuk, dan dia harus mengikuti perintah tuannya. Mike bertanya dengan nada pucat, penjaga Gu dapat mengendalikan guam dengan pikiran mereka sendiri, dan kemudian menggunakannya untuk memanipulasi mayat orang lain. Apakah ini terlalu keterlaluan? Apakah itu keterlaluan? Dan berkata, bukankah Barat juga memiliki telepati antara kembar dan ibu dan anak? Pikiran dianggap sebagai tahayul feodal di masyarakat, tetapi terkenal di bidang sains. Ada dasar ilmiah tertentu untuk keterjeratan kuantum. Mike mengangguk ringan, dan berkata, jika Anda mengatakan itu seperti efek keterikatan kuantum antara orang yang membesarkan Gu dan Guorm yang dibesarkannya. Dan berkata, Anda juga bisa mengerti itu. Setahu saya, cacing Gu jenis ini biasanya menetas dalam darah pembudidaya Gu saat masih bertelur. Oleh karena itu cocok dengan darah kultivator Gu. Sejak awal, hubungan darah terjalin di antara keduanya. Selain itu, Guorm jenis ini hanya memakan darah dari pembudidaya Gu di tahun sebelum menetas. Ini juga untuk terus memperkuat hubungannya dengan kultivator Gu, seperti bayi lahir dan diberi ASI dari ibunya. Lalu, keingintahuan Mike berangsur-angsur mengatasi rasa takutnya, dan dia tidak sabar untuk mempelajari lebih lanjut. Dan melanjutkan, selama periode memberi makan cacing Gu, para pembudidaya Gu sudah mulai melatih mereka. Adapun cara melatih, ini adalah rahasia yang tidak diteruskan di setiap faksi. Saya tidak punya cara untuk mengetahui. Mengetahui bahwa setelah mereka menunggu Guor mencapai usia dewasa, mereka akan membawa ini untuk melakukan kejahatan di mana-mana. Cara melakukan kejahatan adalah dengan membiarkan Guor membunuh mereka, dan begitu Guor mulai membunuh orang, mereka hampir tidak akan pernah berhenti sampai Guor secara alami menua dan mati. Mike melebarkan matanya dan berkata, membunuh terus-menerus? Bagaimana jika tidak ada musuh? Apakah mungkin membunuh orang yang tidak bersalah? Benar. Mengapa? Dan berkata, karena Guorm tidak lagi memakan darah dari pembudidaya Gu setelah mereka mencapai usia dewasa. Jika Anda ingin Guorm bertahan, Anda harus terus membunuh untuk mereka. Hah? Mike bertanya, apakah Guorms memakan daging manusia saat mereka dewasa? Dan menggelengkan kepalanya dan melontarkan 3 kata, makan otak orang. Ketika Mike mendengar 3 kata itu, dia merasa mual, dan dia berseru, makan otak manusia. Muntahan, ini terlalu menjijikkan. Dan mengangguk dan berkata, lihat penjaga keamanan barusan, menurutmu bagaimana Gu bisa mengendalikan mayatnya? Mike menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Saya merasa ini luar biasa, atau dapat dikatakan bahwa ini tidak ilmiah, juga bukan seperti gosip perkotaan. Meski semuanya tampak misterius, setelah menguasai esensi, Anda akan menemukan segalanya. Faktanya, ada semua jejak yang harus diikuti. Bab 2935. Dan memandang Mike dan menjelaskan, kamu pikir hal-hal seperti Guorms tampaknya tidak terlihat. Tampaknya sangat tidak ilmiah, tetapi pada kenyataannya, ini sangat ilmiah. Setelah berbicara, dan selanjutnya menjelaskan, cacing Gu memakan otak manusia, dan mereka pasti otak manusia yang segar. Ini juga berarti manusia baru saja mati, meskipun otak manusia telah ditelan dan hilang oleh Guorms. Seluruh sistem saraf pusat, tetapi fungsi tubuh tidak akan langsung kehilangan vitalitasnya, seperti halnya orang mati otak yang sering memiliki detak jantung dan peredaran darah. Alasan mengapa Guorms ajaib adalah setelah mereka memakan otak manusia, mereka dapat mengambil alih sistem saraf pusat manusia untuk sementara dan kemudian melakukan manipulasi sederhana pada tubuh. Ini seperti penjaga keamanan barusan. Dia dikendalikan oleh mereka dan berjalan sepanjang jalan, tetapi karena orang itu mati dan ototnya terus-menerus kaku, dia tampaknya menjadi sangat kaku. Anda dapat melihat bahwa dia hanya bisa berjalan, membuka pintu, dan melambaikan tangannya, tetapi dia tidak dapat berbicara. Ini terutama karena Guorms tidak bisa mengendalikannya secara dalam. Mereka hanya dapat melakukan beberapa tindakan yang sangat sederhana yang didorong oleh pikiran kultivator Gu. Mike melihat ke belakang satpam dengan hati-hati, dan buru-buru bertanya, kakek, bisakah Guorm mengontrol mayat ini sepanjang waktu?
Tentu saja tidak. Dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan katakan bahwa mayat ini secara bertahap akan menjadi kaku dan membusuk. Bicaralah tentang Gworm itu sendiri. Setelah menelan otak orang ini, bahkan jika ia segera memasuki keadaan tidak aktif, ia dapat bertahan paling banyak 1. Jika mereka tidak makan lagi dalam waktu sebulan, mereka akan mati kelaparan. Mike berseru, ini harus makan lagi dalam waktu 1 bulan. Bukankah itu berarti itu akan membunuh seseorang dalam sebulan? Dan berkata dengan dingin, bunuh seseorang sebulan, atau jika ia berada dalam keadaan tidak aktif selama sebulan penuh, jika peternak Gu terus membunuh di mana-mana, maka ia mungkin makan sekali dalam beberapa hari. Mike tampak ngeri dan gemetar, ini. Di balik setiap Gworm ada kehidupan manusia yang berdarah. Saya belum pernah mendengar hal yang lebih jahat dari itu dalam hidup saya. Dan menghela nafas, itu karena kamu tidak memiliki cukup pengetahuan. Ada juga hal-hal yang lebih jahat dari Gworms. Kakek dan cucu berjalan saat mereka berbicara, dan segera mencapai kedalaman kuburan. Pada saat ini, di tempat terbuka di tengah gunung, seorang lelaki tua kurus sedang duduk bersila di tengah.